Pelakor apes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Boleh absen dulu dong Bun, dari kota mana aja? Biar kita makin kenal ya. Pagi itu, aroma nasi goreng yang baru saja ditumis Afi memenuhi ruangan makan kecil mereka. Ayu, putri sematawayang berusia 7 tahun. Sudah rapi dengan seragam putih merah. Rambutnya diikat dua, pipinya masih bulat lucu. Tapi wajahnya terlihat agak murung karena tahu akan ada pertengkaran lagi. Lucky turun dari kamar dengan kemeja biru muda dan dasi yang masih menggantung di leher. Wajahnya tampak kusut, meski Afi tahu semalam suaminya baru pulang lewat tengah malam dengan alasan lembur. "Pah, bisa antar Ayu ke sekolah? Toh kantor papa searahkan sama sekolahnya," pinta Afi lembut sambil menuangkan susu ke gelas anaknya. Lucky mendengus, tangannya sibuk mencari kunci mobil. "Maaf mah, aku nggak bisa. Aku harus cepat ke kantor. Ada meeting pagi ini. Kamu aja yang antar," jawab Lucky. Afi menghentikan gerakannya. Tatapannya menajam. "Meeting? Selalu alasan meeting, lembur, rapat. Padahal sekolah Ayu itu tinggal belok sekali sebelum kantor kamu. Masa iya segitu repotnya?" Kata Ayu tak terima. Lucky menghela napas panjang, wajahnya kesal. "Ma, jangan mulai lagi pagi-pagi begini. Aku udah capek, aku cari uang buat kalian. Malah disuguhi ocehan setiap hari," ucap Lucky kesal. Ayu menunduk, menatap piringnya. Suasana sarapan berubah panas. "Capek? Kamu pikir aku di rumah santai? Aku yang urus rumah, masak, ngurus Ayu, belum lagi kerjaanku sambilan. Aku nggak pernah ngeluh. Aku cuma minta hal kecil, antar anakmu sendiri ke sekolah." Suara Afi meninggi. Lucky menghentak meja dengan tangannya. "Sudahlah, jangan bikin ribut. Kalau aku bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Titik," katanya emosi. Ayu tersentak, matanya berkaca-kaca. "Mama, aku bisa telat. Mama aja yang antar ya," tanya bocah itu pelan, mencoba menengahi. Afi menatap anaknya penuh iba, lalu kembali menatap suaminya dengan tatapan tajam. "Dengar ya, Pak. Aku bisa urus semuanya sendiri. Tapi jangan salahin aku kalau nanti Ayu tumbuh besar dan merasa nggak punya ayah. Karena kamu selalu sibuk dengan alasan kantor." Lucky merapikan dasinya dengan kasar, lalu melangkah cepat ke pintu tanpa menoleh. "Aku berangkat," katanya ketus. Pintu menutup dengan keras, meninggalkan keheningan yang mencekam. Ayu berlari memeluk ibunya. "Mama, jangan nangis ya. Ayu sayang Mama." Air mata Afi akhirnya tumpah. Dia tahu ada yang lebih besar dari sekedar alasan meeting atau lembur. Ada sesuatu yang disembunyikan Lucky, dan Afi bertekad akan mencari tahu, meski hatinya mungkin akan hancur. Sejak pertengkaran itu, Afi merasa ada sesuatu yang janggal. Hatinya tak bisa tenang. Selama 8 tahun menikah, Lucky memang suami yang perhatian. Tapi 1 tahun terakhir sikapnya berubah drastis. Pulang larut malam, ponselnya selalu digenggam bahkan dibawa ke kamar mandi. Dan sering tiba-tiba ada rapat mendadak. Siang itu setelah mengantar Ayu ke sekolah, Afi duduk di teras rumah dengan segelas teh manis. Pikirannya melayang. Ia teringat malam-malam saat menunggu Lucky pulang. Ketika suaminya baru sampai rumah dengan bau parfum asing yang tak pernah Afi kenakan. "Vi, jangan suka suuzon sama suami," gumamnya menenangkan diri sendiri. Tapi hatinya menolak itu. Namun di tengah-tengah lamunan Afi, malah terdengar ponsel berdering. Ia menatap ponselnya, tapi itu bukan dari ponselnya. Ia mencari sumber suara. Ternyata, itu ponsel suaminya yang ketinggalan. Layar ponsel menyala, sebuah notifikasi chat muncul. "Sayang, makasih ya semalam, kamu luar biasa. Besok kita ketemu lagi kan?" Begitulah isi pesan itu. Afi membeku, tangannya bergetar, dadanya sesak seakan ditindih batu besar. "Ya Allah, jadi selama ini beneran?" bisiknya pelan. Namun belum sempat Afi mencari tahu lebih jauh, tiba-tiba ada seorang Gojek yang datang. Ternyata Gojek itu suruhan Lucky untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan. Mau tidak mau, Afi harus segera menyerahkan ponsel itu. Afi berusaha tenang, walau hatinya saat ini hancur. Malamnya seperti biasa. Lucky pulang larut malam dengan alasan lembur. "Belum tidur kamu mah?" tanya Lucky basa-basi. Afi menatapnya dalam-dalam. "Belum.
Aku nunggu kamu, tapi kayaknya kamu wangi banget ya. Parfum baru? Tanyanya sinis. Lucky tercekat sesaat, lalu cepat-cepat menjawab. Oh iya, dapat hadiah dari teman kantor. Biasa, souvenir. Jawabnya berusaha tenang. Avi hanya tersenyum kecut. Teman kantor atau teman yang lain? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu membuat Lucky terdiam beberapa detik. Namun bukannya menjawab, ia malah bergegas masuk ke kamar mandi. Dalam hati Avi bergumam, baiklah Lucky, kalau kamu pikir aku perempuan bodoh yang bisa dibohongi dengan alasan rapat dan parfum, kita lihat saja. Aku akan bongkar semua kebohonganmu. Keesokan harinya, rumah masih terasa dingin dari sisa pertengkaran malam sebelumnya. Lucky terburu-buru bersiap ke kantor. Wajahnya tampak tegang. Setelah ia berangkat, Avi beres-beres rumah seperti biasa. Tapi lagi-lagi, dia mendengarkan suara getar ponsel. Ia mencari keberadaan ponsel itu. Dan ternyata, ada ponsel yang tergeletak di bawah bantal. Dan bantal itu semalam baru dipakai oleh Lucky. Namun sayang, ponsel itu dalam keadaan terkunci. Tak ada satupun yang bisa dia lihat dari notifikasi. Avi berpikir sejenak untuk menyimpan ponsel itu di mana. Lalu ia sengaja meletakkan ponsel tersebut di dalam lemari pakaian, di bawah tumpukan baju yang jarang dipakai. Ia ingin tahu bagaimana reaksi suaminya nanti saat menyadari benda itu hilang. Sore harinya Lucky pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya panik, keringat dingin membasahi pelipis. Mah, kamu lihat nggak? Ada HP hitam kecil, ponsel cadangan. Kayaknya ketinggalan di rumah. Tanya Lucky. Avi pura-pura bingung. HP? Bukannya ponselmu selalu di saku? Ponsel cadangan? Aku baru tahu kamu punya ponsel lebih dari satu, Mas. Ucap Avi. Lucky cepat-cepat tersenyum canggung. Oh, itu cuma buat kerjaan, nomor khusus klien. Kamu lihat nggak? Avi menahan senyum tipis, memasang wajah polos. Aku nggak lihat. Coba cari saja sendiri. Mungkin jatuh di kamar. Lucky langsung menuju lemari, mengobrak-ngabrik baju, dan akhirnya menemukan ponselnya. Ah, ketemu. Ternyata ketinggalan di sini, katanya lega. Lalu menyembunyikan HP itu ke dalam tas kerjanya dengan cepat. Avi menatapnya dari balik pintu kamar. Matanya berkaca-kaca. Hatinya sakit, tapi ia menahan diri untuk tidak meledak. Jadi benar, HP itu bukan untuk kerjaan, tapi untuk perempuan lain, gumamnya. Malam harinya, Lucky tiba-tiba pamit untuk keluar. Alasannya ingin bertemu dengan klien. Padahal sudah jelas ini bukan jam kerja. Namun, Avi sudah menyiapkan rencana. Ia mengambil jaket, meraih tas kecil, lalu menggandeng Ayu yang baru selesai mengerjakan PR. Ia terpaksa mengajak Ayu karena tak ada yang menjaganya di rumah. Mama, kita mau kemana malam-malam gini? Tanya Ayu polos. Sementara itu, Lucky sudah pergi beberapa menit yang lalu. Kita jalan-jalan sebentar sayang. Kamu jangan ribut ya. Mama cuma mau lihat sesuatu. Jawab Avi sambil mengusap kepala putrinya. Tak butuh lama mereka menunggu ojek online yang dipesan oleh Avi sudah datang. Ia segera memerintahkan tukang ojek itu untuk mengikuti mobil Lucky. Ayu duduk di pangkuannya, sesekali menguap karena ngantuk. Perasaan Avi campur aduk, antara takut, marah, dan penasaran. Tangannya menggenggam erat ponsel, bersiap kalau-kalau butuh bukti. Mobil Lucky tidak menuju kantor seperti yang selalu ia bilang, melainkan belok ke arah pusat kota, melewati jalanan ramai dengan lampu neon yang berkilauan. Ayu yang setengah mengantuk bersuara lirih. Mama, Papa nggak ke kantor ya? Tanya Ayu yang menyadari bahwa mobil papanya tidak menuju kantor. Avi menelan ludah. Suaranya bergetar menahan emosi. Enggak nak, Papa bukan ke kantor. Jawabnya, dan terus fokus melihat mobil Lucky. Mobil Lucky akhirnya berhenti di depan sebuah restoran mewah. Dari jauh, Avi melihat seorang perempuan dengan gaun ketat warna merah sudah menunggu di depan pintu. Lucky turun, tersenyum lebar dan meraih tangan perempuan itu dengan penuh percaya diri. Hati Avi seperti diremas. Ayu yang menyaksikan dari pelukan ibunya, memandang dengan mata polos. Ma, itu siapa?
Kok papa gandeng tangan tante itu? Tanyanya. Air mata Afi mengalir pelan. Ia memeluk Ayu semakin erat. Itulah nak, mama juga belum tahu sebenarnya siapa perempuan itu, jawab Afi. Afi segera mengambil gambar. Untunglah ponselnya memiliki kamera dengan resolusi yang cukup tinggi, sehingga walaupun malam hari gambar yang diambilnya sangat jelas. Setelahnya ia putuskan untuk pulang. Ia kasihan dengan Ayu yang sudah mengantuk. Pak, kita pulang, ucapnya pada sang driver. Baik bu, jawab driver itu. Sesampainya di rumah, Afi melihat foto-foto yang dia dapat tadi, sementara Ayu sudah tertidur pulas. Ya, gadis kecilnya itu sudah tidur sejak masih di jalan. Sepertinya perempuan ini masih muda, mungkin usianya di bawahku. Apa ini ya yang buat Lucky setahun terakhir berubah? Gumamnya menerka-nerka. Dan sekitar pukul 12 malam suaminya itu baru kembali. Afi pura-pura sudah tidur, tak menyambutnya. Namun terdengar suara Lucky sedikit mengeluh. Kok panas ya? Ucap Lucky seorang diri. Dan Afi masih pura-pura tidur. Aduh, kok gini amat sih rasanya? Gak nyaman banget. Keluh Lucky lagi. Dan terdengar dia masuk ke dalam kamar mandi. Barulah Afi membuka matanya. Cukup lama Lucky di kamar mandi, hingga akhirnya dia keluar. Dan Afi pura-pura tidur lagi. Kok sakit banget sih? Gumam Lucky. Lagi-lagi dia mengeluh sakit dan panas. Karena malam semakin larut dan tidak terdengar lagi suara keluhan Lucky, Afi pun ketiduran. Besok paginya tak seperti biasa. Lucky terlihat menggigil. Bahkan selimut yang sudah tebal pun sepertinya tak mampu mengatasi rasa menggigilnya. Kamu kenapa, Pak? Tanya Afi. Gak tahu nih, Mah. Tiba-tiba aku menggigil begini. Jawab Lucky. Apa yang kamu rasain? Tanya Afi hati-hati karena mengingat keluhan suaminya tadi malam. Aku rasanya panas, sakit. Jawab Lucky tidak mau jujur. Karena sebenarnya dari tadi malam, bagian bawahnya itu merasakan panas dan sakit yang luar biasa. Kita ke dokter aja ya, Pak, biar diperiksa. Soalnya kamu kayaknya menggigil banget. Takutnya parah nanti, kata Afi. Ya, meski tadi malam dia merasakan hancur yang luar biasa, tapi melihat suaminya sakit begitu, naluri kemanusiaannya tetap berjalan. Akhirnya, mau tidak mau Lucky pun menurut. Dengan diantar Afi, Lucky periksa ke dokter. Setelah cukup lama, pemeriksaan pun selesai. Gimana keadaan suami saya, dokter? Dia kenapa? Kok kayaknya panasnya tinggi banget? Tanya Afi penasaran. Sementara itu, Lucky masih berbaring di ruang pemeriksaan. Karena setelah disuntik tadi, badannya masih menggigil hebat. Jadi begini, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Apakah salah satu di antara Bapak dan Ibu ada riwayat penyakit AIDS? Tanya dokter hati-hati, takut menyinggung perasaan. Apa? AIDS? Kalau saya nggak ada, Dok. Selama ini saya baik-baik saja. Tapi entah kalau suami saya. Karena memang saya curiga kalau suami saya itu ada main dengan perempuan lain. Jawab Afi sejujurnya. Oh ya, Bu? Sejak kapan ya, Bu? Karena penyakit ini sangat berbahaya. Tanya dokter lagi. Kalau saya ingat-ingat sih udah setahun terakhir, Dok. Dan terakhir saya hubungan dengan suami saya itu kayaknya 6 bulan yang lalu. Jawab Afi jujur. Jadi, sudah setahun terakhir suami ibu berubah? Tanya dokter lebih lanjut. Karena dia tidak mau sembarangan mendiagnosa. Takutnya nanti malah menimbulkan masalah. Dokter ingin tahu dari cerita pasien. Jadi bisa menyimpulkan dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Iya dok, sepertinya begitu. Kalau saya ingat-ingat ya. Dan gak tahu juga suami saya gak pernah minta. Jadi saya juga gak mau menawarkan diri. Lagian saya udah curiga lama. Ucap Afi lagi. Baiklah kalau begitu Bu. Lebih baik kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Supaya lebih jelas. Tidak menduga-duga. Kata dokter. Dan Afi pun setuju. Akhirnya Lucky pun diperiksa darah untuk mengetahui sebenarnya penyakit apa yang menyerangnya.
karena gejalanya memang sangat mirip sekali dengan penyakit AIDS. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya hasil tes itu keluar. Bagaimana dokter hasilnya? Benar Bu dugaan kami. Pak Luki terkena HIV/AIDS, jawab dokter dengan berat hati. Tentu saja, Afi terkejut. Astagfirullahalazim. Kami akan beri obat ya Bu untuk demamnya dan mengurangi rasa sakit agar virusnya tidak menyebar, kata dokter. Afi pun menurut. Luki juga sudah tahu akan hal itu. Dia syok, namun berusaha untuk tetap tegar. Setelah keadaannya membaik, Luki diperbolehkan untuk pulang. Dan sejak mengetahui hal itu, Afi semakin menjaga jarak dengannya. Tentu saja dia tidak mau ketularan. Karena penyakit itu kan sangat berbahaya dan mudah menular. Afi benar-benar sangat berhati-hati. Bahkan peralatan makan pun di rumah sudah dia pisah. Selain menjaga dirinya sendiri, dia juga menjaga sang putri Ayu. Dia tak mau kalau sampai Ayu kenapa-napa. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Luki semakin tak betah di rumah. Dia lebih sering, bahkan berani tak pulang. Sekarang Afi tak mau ambil pusing, terserah suaminya. Mau pulang, mau enggak, dia nggak peduli. Toh tanpa Luki, dia tetap bisa hidup. Pekerjaan sambilan yang selama ini dia jalani sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya memang, Luki masih memberinya uang, tapi tidak sebanyak dulu. Jatah bulanannya sudah dikurangi banyak. Ia ingin bertanya, namun ujung-ujungnya akan bertengkar, jadi lebih baik dia memilih diam. Toh dia juga sudah tahu uangnya kemana, ya untuk jajan suaminya di luar. Sudah 2 tahun terakhir, Afi menjadi salah satu afiliat di salah satu belanja online terbesar di Indonesia. Penghasilannya tak main-main. Bulan ini saja dia sudah dapat hampir 10 juta rupiah. Sampel gratis pun sudah banyak dia dapatkan. Penjualannya juga selalu banyak setiap minggunya. Dia sangat senang dan menikmati pekerjaannya yang dari rumah, sehingga dia tetap bisa mengurus anaknya. Luki tahu hal itu, tapi dia tak banyak membahas. Yang penting dia senang dengan kesenangannya sendiri, tak peduli dengan urusan istrinya di rumah. Waktu terus berlalu, Luki semakin menjadi-jadi. Sekarang dia pulang hanya untuk mandi lalu pergi lagi. Afi tak peduli. Tapi meski begitu, ketika suaminya pulang, dia masih menyiapkan pakaiannya. Kurang lebih sebulan sudah, Luki seperti itu. Dan tiba-tiba, Afi yang masih sibuk kerja mendapatkan notifikasi dari ponselnya. Ada sebuah pesan WhatsApp masuk. Pesan itu dari nomor yang tak ia kenal. Nomor itu ternyata mengirimkan beberapa foto. Afi kaget, tapi biasa. Karena dia tahu hal itu pasti terjadi di luar. Kemana lagi suaminya pergi kalau bukan ke perempuan itu? Afi ingat betul wajah perempuan itu. Perempuan yang ditemui suaminya di restoran malam itu. Perempuan itu mengirimkan foto dirinya dan sang suami sedang tidur di kasur. Tentu bukan tidur biasa lah, pasti sudah paham lah ya. Awalnya Afi tidak mau menggubris, toh dia tidak peduli lagi. Saat ini dia sedang menunggu waktu yang tepat saja untuk menceraikan suaminya itu. Jadi mau apapun yang dilakukan Luki di luar dia nggak peduli. Tapi perempuan itu malah mengirimkan sebuah pesan lagi. Hai Mbak, kamu tahu kan siapa laki-laki yang bersamaku? Dia suamimu. Tapi saat ini dia sedang bahagia bersamaku. Dia hebat banget loh di ranjang. Kami setiap malam main sampai 5 kali, kadang lebih. Pokoknya suamimu itu keren. Aku sampai kewalahan. Makasih loh mbak, enak banget loh suamimu itu. Tulis perempuan itu panjang lebar. Dan maaf ya kalau sekarang suamimu lebih sering sama aku daripada sama kamu di rumah. Karena kamu gak pernah perhatian lagi sama dia. Makanya dia lebih betah sama aku. Perempuan itu mengirimi pesan lagi. Afi menanggapinya dengan tersenyum terlebih dahulu. Lalu mulai mengetik. Wah, selamat ya. Kamu berhasil loh merebut suamiku. Aku bangga banget sama kamu. Pesan pun dikirim. Dan perempuan itu segera membalasnya. Loh, kamu kok gak sedih sih mbak? Tanyanya. Dan Afi mengetik. Kenapa aku harus sedih? Ambil aja suamiku. Aku gak butuh suami kayak dia. Lagian suamiku itu sudah positif HIV/AIDS. Kalau kamu gak percaya, ini buktinya. Afi mengirimkan foto hasil pemeriksaan di rumah sakit.
Selamat ya karena kamu sudah berhasil mendapatkan suamiku beserta penyakit kelaminnya. Untung, dia nggak pernah minta jatah sama aku, jadi aku masih sehat dan aman, alhamdulillah. Ambil ajalah suamiku. Saranku, besok kamu periksa ke dokter ya. Mana tahu kamu sudah positif. Afi segera mengirim pesan itu, dan dengan cepat dibaca oleh orang yang di seberang sana. Namun, bukan balasan pesan yang Afi terima, melainkan telepon dari perempuan itu. Dengan tenang, Afi menjawabnya. Mbak, beneran? Suamimu kena HIV? Tanya perempuan itu dengan suara panik. Ya benerlah, gak mungkin surat itu aku buat-buat. Jawab Afi santai. Kamu pasti bohong kan, Mbak? Kamu pasti mau ngerjain aku kan? Tanya perempuan itu lagi. Masih gak percaya? Terserah kamu kalau gak percaya. Lebih baik kamu tanyakan saja sama orangnya. Toh, nanti sebentar lagi dia pulang ke rumahmu kan? Jawab Afi lagi. Gak mungkin, gak mungkin. Dan perempuan itu langsung mematikan telepon secara sepihak. Afi tersenyum puas. Ya gak perlu menghancurkan seseorang. Orang itu akan hancur sendiri ternyata. Dia gak perlu capek-capek menguras tenaganya untuk membongkar kebohongan suaminya. Sekarang sudah dibuktikan dengan karma yang menimpa lebih awal. Sementara itu di kediaman sang pelakor. Iza namanya. Seorang perempuan muda berumur 25 tahun. Dia memang sudah menjalin hubungan dengan Lucky kurang lebih 6 bulan terakhir. Dan sebelumnya Lucky memang sudah sering bergonta-ganti pasangan. Kedapatan apesnya malah dia. Iza panik. Dia menunggu kepulangan Lucky. Mas, ini beneran gak? Tanyanya setelah Lucky sampai. Apaan sih? Tanya Lucky tak mengerti. Iza segera menunjukkan ponselnya. Lucky terdiam tak bisa menjawab setelah melihat ponsel dari Iza. Jawab, beneran atau enggak? Desak Iza. Kalau kamu diam berarti benar. Ucapnya lagi emosi. Kamu kenapa tega sih mas bohongin aku? Kalau tahu kamu penyakitan aku gak mau. Aku emang nakal. Tapi aku gak sekotor kamu mas. Aku sehat. Ucap Iza tak terima. Lucky masih diam. Terpaku. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat sedih. Di rumah, dia sudah diasingkan oleh istrinya sendiri karena penyakitnya. Dan sekarang, dia juga akan diasingkan oleh kekasih yang dia cintai. Lebih tepatnya, perempuan yang bisa memenuhi hawa nafsunya. Bukan gitu maksudku, Zah. Aku kan mencintai kamu. Aku butuh kamu. Aku kalau jujur pasti kamu gak mau kan? Jadi maafin aku. Kata Lucky. Maaf, enteng banget kamu ngomong. Pokoknya besok kamu harus antar aku periksa. Kalau sampai aku ketularan, kamu harus obatin aku sampai sembuh. Dan aku gak mau kamu sentuh. Kata Iza mengancam. Kalau sudah ketularan ya sudah, kenapa? Jadi kita berobat bareng-bareng. Jawab Lucky dengan entengnya. Dia tidak memikirkan bagaimana perasaan Iza. Yang dia pikirkan hanya kepuasan dirinya sendiri. Dasar laki-laki gila. Umpat Iza tak terima. Namun saat ini dia tak bisa berbuat banyak. Uang Lucky masih sangat dia butuhkan. Kalau bukan dari Lucky, dia tak bisa hidup hedon seperti sekarang. Keesokannya, dia benar-benar memeriksakan diri ke dokter. Dan hasilnya, dia sudah positif tertular HIV/AIDS. Pantas saja, akhir-akhir ini ketika berhubungan dia merasakan sakit. Namun dia pikir itu hal biasa. Tapi ternyata, dia sakit parah. Kini baik Lucky dan juga Iza sudah positif HIV/AIDS. Dan sama-sama kita ketahui penyakit itu belum ada obatnya. Tapi untungnya masih ada obat yang bisa memperlambat pertumbuhan virusnya. Sehingga masih ada harapan lah untuk mereka berdua yang penting patuh. Namun karena hal itu Iza malah menjadi stres. Hobinya marah-marah setiap hari. Dia merasa kecewa dengan Lucky yang tak jujur dari awal. Tapi ya bukan salah Lucky juga. Toh dia baru tahu kalau sudah sakit belum lama ini. Dan untungnya Allah masih berbaik hati pada Afi. Dia belum tertular penyakit suaminya itu. Karena sudah muak dengan rumah tangganya, Afi mengajukan gugatan ke pengadilan. Toh tak ada lagi yang perlu dipertahankan. Suaminya sudah berpenyakit, plus dengan selingkuhannya. Tak butuh waktu lama, sidang perceraian pun segera digelar. Kini sudah sampai di sidang yang ketiga. Karena kasihan dengan putrinya, Lucky pun dengan senang hati menceraikan Afi.
Meskipun kehidupannya saat ini begitu sulit, karena harus membeli obat untuk penyakitnya bersama kekasihnya Iza. Obat itu tak murah harganya, jadi pasti menghabiskan uangnya. Mana semakin hari kesehatannya juga semakin memburuk, sehingga ia sering izin kerja. Karena hal itu membuat perusahaan menurunkan jabatannya. Tentu saja gajinya juga turun. Mobil yang ia punya itu belum lunas. Dia tak mampu membayar kreditannya lagi, sehingga ditarik oleh dealer. Kini Lucky berangkat ke kantor hanya dengan ojek online. Sementara Iza, dia mengurung diri di dalam rumahnya, tak berani keluar karena dia malu dengan orang-orang. Padahal orang pun tak tahu apa yang dia derita. Karena kan di kota itu memang cuek-cuek. Tetangga satu sama lain itu kurang peduli. Jadi ya, kalau ada yang punya masalah pun sebenarnya orang juga nggak tahu dan nggak terlalu ngurusin juga. Tapi Iza sendiri yang merasa dia malu untuk keluar rumah. Itu membuat kesehatannya semakin memburuk, baik kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Sementara itu, kehidupan Afi dan putrinya kini semakin membaik setelah dia resmi bercerai dari Lucky. Pekerjaannya semakin lancar, walau setiap hari dia harus bekerja keras. "Mama, Ayu kangen sama papa," ucap Ayu malam itu. Memang, sudah sebulan lebih Ayu tak bertemu dengan papanya. Wajar kalau dia rindu. Mau bagaimanapun, Lucky tetaplah ayah kandungnya. "Jadi Ayu pengen ketemu papa ya?" tanya Afi. "Iya, Mah," jawab Ayu. Akhirnya, Afi menghubungi perempuan itu, Iza, karena memang nomor Lucky sudah diblokirnya. Tapi bukannya mendapatkan respon yang baik, Iza malah marah-marah. "Gak usah, kamu pasti mau merebut dia dariku kan?" balas perempuan itu. Mendapat balasan yang tidak baik, Afi berusaha memberikan pengertian pada Ayu. "Sayang, ketemu papanya besok-besok ya. Kalau papa udah gak sibuk, nanti mama cari waktu yang tepat," katanya dengan lembut. Ayu pun berusaha mengerti, walau ada raut kecewa di wajahnya. Hari-hari dilaluinya dengan berat karena rindu dengan sang papa. Ayu jadi sulit untuk makan. Dibujuk pun susah sekali. "Nak, makan ya, nanti kamu sakit," kata Afi berusaha membujuk. "Maunya disuapin papa," jawab gadis kecilnya itu. Hati Afi terasa teriris. Sebagai seorang ibu, kalau anaknya susah makan pasti sangat sedih. Itu juga yang dirasakan oleh Afi. Afi memilih menurunkan egonya. Ia buka blokiran nomor Lucky, menghubungi pria itu. "Ada apa?" tanya Lucky di seberang sana. "Anakmu kangen, dia nggak mau makan. Tolong datang dan suapi dia. Aku nggak mau dia sakit," kata Afi dengan dingin. Lucky segera menutup panggilan telepon. Afi tak tahu pria itu akan datang atau malah tidak mau datang. Namun tak disangka, sore harinya Lucky datang dengan wajah pucat. Ia juga tak lupa memakai masker. Dia sadar, dia sakit. Dia tak ingin melukai putrinya. "Sayang, makan ya, papa sudah di sini. Papa suapin," ucap Lucky di balik maskernya. "Kenapa papa pakai masker?" tanya Ayu. "Papa sakit sayang. Papa nggak boleh buka masker. Ayu makan ya, ini papa suapin," kata Lucky dengan lembut. Ayu baru mau makan. Untungnya dia makan cukup banyak karena disuapi papanya. Selesai bermain dengan Ayu, Lucky memutuskan untuk pulang. Tubuhnya juga terasa lelah, keringat dingin bercucuran. "Aku pulang ya, titip Ayu," ucapnya sebelum pamit. Afi hanya mengangguk. Untungnya setelah bertemu dengan Lucky, Ayu tak lagi rewel. Dia mau makan normal seperti biasa. Namun dengan syarat harus sambil teleponan dengan papanya atau video call. Hal itu berlangsung kurang lebih 3 bulan. Dan sudah seminggu terakhir, Lucky sulit dihubungi. Dan ketika mengangkat telepon, ia sering terbatuk-batuk. "Papa sakit ya?" tanya Ayu dengan lembut. "Iya sayang, papa belum sembuh. Doain papa ya, semoga cepat sembuh," jawab Lucky dari seberang sana. "Amin, semoga papa cepat sembuh ya," jawab gadis kecil itu. Sebenarnya,
Ayu terharu mendengar percakapan antara anak dan mantan suaminya. Andai semua baik-baik saja, mungkin mereka sudah menjadi keluarga yang bahagia saat ini. Namun sayang, anaknya harus mengalami perceraian orang tua. Ditambah saat ini, papanya sedang sakit parah. Di sisi lain, di kediaman Iza, mereka masih tinggal satu atap tanpa status pernikahan. Kondisi Iza sendiri semakin memburuk. Dia tak mau minum obat karena frustasi dengan keadaannya. Sementara itu, Lucky, ia dipecat dari kantor karena sering izin. Terkadang izin karena dirinya sendiri yang sakit, atau izin merawat Iza yang sakit. Dan itu sangat sering, sehingga membuat perusahaan tak bisa lagi toleransi dan memecatnya. Pesangon yang diberikan juga tidak banyak, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena hal itu, Lucky tak mampu membeli obat yang seharusnya dia konsumsi. Sudah 2 minggu terakhir dia berhenti minum obat karena tak ada uang. Kondisi Iza juga semakin parah. Tubuhnya sudah sangat kurus, seperti mayat hidup. Sementara Lucky sendiri masih sedikit berisi, namun matanya sudah mulai cekung. Kondisi tubuhnya juga semakin melemah karena tak mengkonsumsi obat. Keduanya begitu kasihan, namun mungkin itulah yang pantas didapatkan oleh mereka. Waktu demi waktu berlalu. Mereka berdua tak ada yang peduli. Iza sendiri sudah memutus semua hubungan dengan keluarganya. Bahkan, ia sudah menganggap semua keluarganya mati, padahal orang tuanya masih hidup. Ya, itu terjadi karena dia tidak mau dikekang dan diatur oleh kedua orang tuanya. Dia memilih pergi merantau jauh, mencari jalan hidupnya sendiri, dan malah bertemu dengan Lucky yang punya penyakit berbahaya. Lucky sendiri, orang tuanya sudah tiada. Dia masih punya kakak kandung. Tapi setelah mengetahui kelakuannya berselingkuh dan punya penyakit menular, sang kakak memilih angkat tangan. Dia sangat kecewa dengan Lucky, hingga memutus hubungan persaudaraan di antara mereka. Lucky pasrah, dia sadar dia memang salah, dan pantas mendapatkan itu. Waktu terus berlalu, Lucky tak bisa menghubungi putrinya lagi karena tak punya kuota. Kondisi tubuhnya juga semakin melemah. Uang yang ada di tangannya hanya cukup untuk makan beberapa hari lagi. Dia tak bisa bekerja, boro-boro bekerja. Untuk bangun ke kamar mandi saja dia sudah susah payah. Kondisi Iza juga tak kalah memprihatinkan. Bahkan dia tak bisa lagi bangun dari kasurnya. Lucky juga tak mampu lagi menggendongnya. Jadi semua kegiatan dilakukan di atas kasur. Baik tidur maupun buang air. Dan sudah beberapa hari ini, Lucky hanya makan dengan sisa makanan yang masih ada di kontrakan mereka. Roti berjamur pun dia makan, karena tak ada pilihan lain. Tak ada tetangga yang peduli, karena memang di sana, lolo gue-gue. Pemilik kontrakan juga selama kontrakan masih dibayar, dia tak mau mengusik penyewanya, hingga hari berkabung itu datang. Seminggu sudah, Lucky tak bisa berbuat apa-apa. Dia dan Iza hanya bisa berbaring di atas kasur. Malam itu terasa sunyi. Udara menghembus begitu dingin. Aroma pengap semakin menyelubung. Lucky menoleh ke arah Iza. Tubuh kurus itu kini seperti tak bernyawa lagi. Iza sudah memejamkan mata. Lucky berusaha menggoyangkan tubuhnya, namun tak ada respon. Dan sepertinya perempuan itu sudah meninggal. Lucky menangis, namun tak bisa bersuara atau berteriak meminta tolong. Tenaganya sendiri pun tak ada. Lucky berusaha menggeser tubuhnya. Namun, semua sia-sia. Dia hanya mampu bergeser sedikit. Mengeluarkan suara juga tak bisa lagi. Mengambil ponsel percuma. Bahkan, karena merasakan sakit yang luar biasa, ponsel itu tak sempat dicasnya. Sudah kehabisan baterai. Pulsa pun tak punya, apalagi kuota. Dan malam itu, sekira pukul 3 dini hari, Lucky ikut menghembuskan nafas terakhirnya. Menyusul Iza pergi yang entah wafat pukul berapa. Beberapa hari kemudian, Ayu yang rindu dengan papanya merasa cemas karena sudah berhari-hari bahkan sudah seminggu lebih tak bisa menghubungi sang ayah. Afi yang kasihan mengajak Ayu untuk menjenguk saja. Mungkin papanya semakin parah, jadi tak bisa untuk mengangkat telepon. Afi sudah tahu alamat rumah Iza.
Hari itu ia datang ke kontrakan mereka. Suasana sepi, rumah dalam keadaan terkunci. Afi yang panik dan perasaannya tak enak, dan tercium juga aroma kurang sedap, langsung mencari sang pemilik kontrakan. Sang pemilik kontrakan datang dengan wajah panik. Ia segera membuka pintu itu dengan kunci cadangan. Dan betapa terkejutnya mereka. Rumah dalam keadaan berantakan dan kotor. Sampah banyak berserakan di lantai. Mereka mencari keberadaan dua orang yang mengontrak di sana. Dan ternyata ditemukan di dalam kamar mereka. Keduanya terbaring di kasur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Ditambah bau busuk yang sudah memenuhi ruangan. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Ayu hanya bisa menangis. Menangis terkejut karena melihat papanya pergi dalam keadaan yang memprihatinkan. Afi hanya bisa menenangkan putrinya, memeluknya. Ayu terus menangis meraung. Afi berusaha menenangkan. Dan karena memang dia yang kenal dengan keduanya, Afilah yang mengurus pemakamannya. Afi melarang warga untuk menyentuh jasad mereka. Ia dikhawatirkan akan tertular. Afi langsung menghubungi petugas kesehatan untuk mengevakuasi. Dan proses pemakamannya juga dilakukan secara steril. Semoga kamu tenang di sana, Mas. Ayu selalu mendoakan yang terbaik untuk kamu. Kami sudah maafkan kamu, ucap Afi, setelah ia menaburkan bunga terakhir. Di sampingnya, makam Iza juga ada di sana. Aku juga sudah maafkan kamu. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosamu, ucap Afi. Sementara Ayu masih menangis, menangisi kepergian sang papa. Papa, Ayu pasti bakalan kangen, rintih bocah itu. Ayu yang sabar ya nak, semua sudah takdir. Ayo kita pulang, kata Afi lembut mengajak anaknya. Ayu pun menurut meskipun enggan meninggalkan tempat itu. Sesampainya di rumah, Ayu masih menangis. Afi hanya bisa menenangkan putrinya dengan memeluk. Untunglah, setelah seminggu kepergian papanya, Ayu sudah kembali normal. Dia sudah ceria lagi, karena bertemu dengan teman-temannya di sekolah. 3 tahun pun berlalu. Kini usia Ayu sudah hampir 11 tahun. Itu artinya Afi sudah menjanda kurang lebih 3 tahun juga. Kini datanglah seorang pria yang ingin meminangnya. Awalnya Afi ragu karena dia takut jika dia menikah lagi tak bisa memberi perhatian lebih pada Ayu. Namun justru Ayu sendiri yang ingin punya papa baru. Pria itu sangat baik, pengertian dan sopan. Om suka kan sama mamaku? Nikahin aja mamaku om, aku setuju, ucap Ayu. Pria berperawakan tinggi dan kekar itu tersenyum. Iya sayang, tergantung mamamu, kalau mamamu mau, langsung gas, jawab laki-laki itu. Afi tersipu malu, dia tidak menyangka kalau putrinya bakal bicara seperti itu. Ayu, kamu apa-apaan sih? Tegurnya pada sang putri. Mama, maaf, jawab Ayu. Sementara Rehan hanya tersenyum melihat tingkah anak dan ibu itu. 3 bulan setelah Ayu meminta agar Rehan menikahi mamanya, akhirnya pinangan Rehan diterima oleh Afi. Dia menikah dengan Rehan, laki-laki yang dianggapnya mampu menyayangi dirinya sekaligus sang putri. Dan benar, Rehan sesuai harapannya. Dia lelaki yang baik, dan yang paling penting ia berharap Rehan bisa setia. Karena mau bagaimanapun, masa lalunya yang diselingkuhi membuatnya trauma dan takut untuk memulai hubungan baru. Dan kali ini, Rehan berjanji tak akan berselingkuh. Bahkan dia berani bersumpah. Jika dia berpaling dari sang istri, maka dia siap menerima karma dari Tuhan. Dan cerita pun selesai. Oke bunda, semoga kisah ini bisa diambil pelajaran ya. Kasihan banget yang jadi pelakor apes kali ini ya. Bukannya dapat kebahagiaan, malah dapat penyakit menular. Oke bunda, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.